minta lawan Allah supaya husnul khatimah. Dibaca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Lalu kita disuruh membaca Fathil Dzikir. Ya, Fathil Dzikir dibaca 3 kali Bapak jam mata disuruh. Ya, kenapa disuruh Bapak jam mata? Supaya hati kita pun juga ikut berzikir, diusahakan. Nah, lalu ulama memberikan nama. Tatkala bisa kita berzikir membaca la ilaha illallah, ya hati juga demikian. Ya, maksud daripada kalimat la ilaha illallah yang dibaca, ya la ilaha illallah, di hati membaca, nah ada hanya Allah. Bahasa Arabnya la maujuda illallah. Ya, yang kedua la ilaha illallah, bahasa Arabnya la hayya illallah. Di hati yang hidup ketiga la ilaha illallah, bahasa Arabnya dia tidak la ilaha illallah, menggunakan artinya yang berbuat hanya Allah. Hanya bukan mata Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dikit itu bagus banget dibaca karena yang mengajarkan adalah Rasulullah. Ya, Rasul dari malaikat Jibril dari Allah Rabbul Izzah. Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Ali. Ya, Imam Sayyidina Ali mengajarkan kepada Imam Hasan al-Basri. Nah, terus ceritanya sampai abad 10. Nah, kita berantakan dapat dari sini. Ya, Fathil Dzikir itu dibaca. Hanya pertama dalam rangka latihan. Ya, agar keseharian kita itu basah dengan la ilaha illallah. Setiap kita dibaca setiap setelah selesai supaya 5 waktu. Bagus labit pada itu dibaca. Ada batasan. Ya, Fathil Dzikir terkurik yang bagus dibaca. Ya, habis Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hanya pulang menjadi ditambahi hayyun atau hayyumun, ya daimun aguk liur, ya tarik nafas aguk liur, ya. Nah, otomatis dan kita tuh di situ ada tafakkurnya. Di hati pada ketika membaca la ilaha illallah. Ya. Nah, ada hanya Allah. Nah, berbuat yang hidup hanya Allah, yang berbuat hanya Allah. Ya, setelah talqin dzikir, kemudian muncul sedikit dibaca ayat ini. Ya, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun qaimun daimun tarik nafas tahu beliau. Ya, hanya membaca kalimat Idrisiyah. Dibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamatin wa nafsin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamatin wa nafsin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ya, Sayyid Muhammad Al-Wafa Al-Wafa mengajarkan mengarahkan 4 kali. Ya, sedikit manfaatnya 3 pertama sama pahalanya membaca dzikir 72.000. Nah, sebagai tebusan daripada siksa api neraka. Yang kedua, matinya husnul khatimah. Dan yang ketiga, ada hancur kita di alam kubur. Ya, kalau membaca pelaksananya jazakallahu anna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu 3 kali. Membaca itu manfaatnya ulang malaikat karena Allah mencatat banyaknya pahala. Karena kalau lagi mencatat besarnya pahala, banyaknya membaca itu
membaca Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Di dalam kitab Kitab Saniyah Syekh Abdullah Masyarakat sekali dia membaca itu Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Kami baca di malam di subuh Jumat Masjid Raudhah, ya, membaca sekali lam yuhasibullah, orang berkata akan dihisab di hari kiamat. Sekalinya, apalagi 3 hari, 15 kali. Nanti itu wiridan kan dibaca tepatnya benar. Kita baca kebenaran. Ada gampang-gampang ulama menyusunkan, ya, selesai. Ya, bagaimana sampai apapun, ya. Guru dulu pelajari sembahyang 5 waktu itu saya tafakur itu 2 kali sih. Mana dia tidak habis sembahyang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sambil mengucap jelas bismillah, Allahu asyhadu an la ilaha illallah wa rahmanur rahim, Allahu jannah al-hawal. Dan maka saya sambil tafakur. Artinya banyak banget kesalahan kita tuh di dalam sembahyang, apalagi di luar sembahyang. Makanya afdal yang paling berlipat dan pertama istighfar. Astagfirullahaladzim. Sambil baca istighfar, sambil menghayati kesalahan kita, kealpaan, kelalaian di dalam sembahyang. Ya. Habis itu setelah wiridan sembahyang pulang, sebelum sembahyang dia setuman untuk mentafakkur. Setuman ya, semenit ya, mentafakkurkan banyak banget kelalaian kita di dalam sembahyang. Dalam ibadah kita banyak mereka, banyak lalai, banyak lupa siapa? Lawan Allah. Ya, semestinya kita bergembira lawan Allah. Kenapa jadi bergembira? Kita berada di hadratnya Allah, menjadi tamu Allah yang diundang oleh Allah. Kita berpikir Allah menggerakkan badan jasad kita ke tempat di mana kita untuk mengingat Allah. Jadi undang berkat. Untuk akhirnya mengundang, karena jangan tanpa undangan Allah. Ya, di mana undangan Allah? Allahu Akbar. Allah mengajak kita, ya, dipanggil untuk melaksanakan kewajiban. Kadang-kadang sebelum ada kita sudah siap. Kenapa? Karena Allah akan memanggil kita. Kita banyak kalinya. Harus sudah kita pelajari dulu. Apabila kita mendengar maka bersegeralah kita untuk menuju tempat di mana kita diwajibkan oleh Allah. Segeranya kita menuju tempat di mana Allah memanggil kita untuk sembahyang, maka bersama harapan kita di padang mahsyar kita akan dipanggil dengan panggilan lembut oleh para malaikat. Ya, itu bilanya segera, pahalanya fadilahnya bila kita mendengar kata segera, ya segera wajah kita kena kayak bintang terangnya di padang mahsyar. Ya, sebelum ada belum kita sudah siap kayak bulan. Ya, amun sebelum ada sudah berada dalam masjid, wajah kita kena kayak matahari. Guru aja bahasa datang aja sebelum ada, bahkan kita pas ada, bahkan kita masuk. Nih, bahan nih, mana ya Pak? Ya kira-kira wajah kayak pulang-pulang baru menyala Pak. Allahu a'lam aja lagi. Cuma itu sudah. Atau kalau kelebihan keutamaan orang menjaga waktu. Menjaga waktu kita banyak lalai. Di situ pun kita termasuk sudah dosa. Mentafakkur hanya istighfar astagfirullahaladzim. Baca 3 kali di sini. Astagfirullahaladzim. Bahwa tubuh ini sebelum sembahyang takbir baca istighfar 3 kali. Ya, baca tafakur yang hasil di dalamnya mengaku kesalahan. Ya, kalau itu mengaku kesalahan di mana?
dalam sembahyang banyak-banyak salah. Ya, imam gerak dalam sembahyang ada pas apa yang diajarkan Nabi. Nah, imam bacaan ulang. Kita kurang bareng dengan tadabbur bacaan. Jangan lebih-lebih karena dalam sembahyang kita banyak lupa lawan yang menyuruh Allah Subhanahu wa taala, dan itu kesalahan di hati kita. Nah, kita ini kebanyakannya zahirnya sembahyang, batinnya ada. Ya, dimakan pasar, dimakan dagangan, ya, imma anak belum kulit, ya kan? Nah, imam macam-macam lain. Kada lawan Allah dosa aja itu kita. Nah, makanya kalimat yang bagus itu dulu dimakin pelajari waktu pertama habis salat istighfar, untuk ketiga habis itu tatakur satu banyak merasa salah mengaku lalu istighfar 3 kali dibaca. Maka Allah senang Allah misalnya ketujuh bagi istighfar. Ya, nah kemudian ini anjuran sidin, nah kayak itu. Jadi 2 kali kita istighfarnya nih habis sembahyang mengampurkan melalui kesalahan Allah Subhanahu. Contoh itu berzikir habis selesai mengampurkan 1 makhluk. Dalam sembahyang itu sudah salah. Wirid kan kita banyak lalai juga. Nah, salah pulang 2, maka kita tuh suruh zikir lahir batin. Cuma kita kebanyakan zikirnya cuma lahirnya bisa. Ya kan? Nah, salah kalau kita orang-orang kadang orang ahli sufi sama aja. Ya kan? Kalau kita muncul aja, jangan disalahkan kalau mau misalnya kata mendalam dulu kita berzikir menghatikan dia tercuma juga dengan saya itu. Tetap saja kalau bisa ada, cuma masih sangat kurang. Kan banyak barang kesalahan kita, makanya banyak kita disebut orang tua. Nah, Tuhan sudah menyatakan kita bisa lawan. Ya, makanya kita membaca kalimat di dalam sutra ini di dalam nafsu tauhid Nabi tadi tahu ada berulang bacaan ada tuh hamba yang dicipta Tuhan. Kalau sutra kita Allah adalah sedikit demi sedikitnya faktor. Barulah kaifiat tafakur itu bahwa dibaca 2 kali syahadah dengan perlahan-lahan serta hadirkan makna keduanya. Nah, jawab waktu akhir pikir termasuk tafakur dia memikirkan makna keduanya. Jalan, jangan coba lihat. Bermula kaifiat tafakur itu bahwa dibaca 2 kali syahadah. Kita baca akhir pikir sama. La ilaha illallah 3 kali. Nah, ya, dengan perlahan hanya la ilaha illallah. Perlahan membacanya di hati sambil membaca nama ada hanya Allah. Guru sulit 3-3-nya sama sih mengajari. Tapi di situ orang nampok tadi yang disembah hanya Allah, yang kedua yang disembah hanya Allah, yang kedua yang disembah hanya Allah. Dan dua-dua itu kita harus mengambil lawan obat pada Allah kalau kita bagi segala jalan. Nah, serta hadir makna keduanya. Jawab menghadirkan makna di hati tadi. Nah, ada hanya Allah. Nah, apalagi nah hidup hanya Allah, nah berbuat hanya Allah. Itu menghadirkan makna keduanya. Maksudnya jadi yang hasilnya lisan berpikir, hati pun dipikir. Kemudian maka hasilkan yang 3 perkara itu di dalam tafakurnya. Hasilkannya nah, kita ini kada bisa napa-napa, ada badaya napa-napa, sifatnya la haula wala quwwata illa billah. Ternyata kalau melaksanakan tidak lain kecuali hanya satu pertolongan Allah. Pertama ibrah
artinya mencari-cari kesalahan diri, kekurangan, dan ingat akan dia dan menyesal daripada berbuat yang salah, dan mencita-cita tiada kembali pada berbuat dia. Pertama adalah mencari-cari kekurangan, mencari-cari dosa pada diri kita, lalu taubat karena hendak lagi berbuat, habis berbuat taat, jangan lagi berbuat maksiat. Yang kedua, khauf. Apa arti khauf? Takut akan murka Allah. Dosa maksiat yang Allah masih murka, maka kumaha lawan Allah. Maksudnya Allah ada memandang kita, itu takutannya. Dan takut akan siksanya, mengabdi pulang balik dalam dosa, khawatir kalau malu disiksa Allah. Dan takut akan tiada diterima amal. Yang ketiga, baca pun. Jadi takut kau, karena itu apa artinya? Harap. Harap akan rahmat Allah, harap akan ampunannya, harap akan diterima segala amal. Maka tiga-tiganya dia ngalih benar ya. Nah, kayak apa? Nah, kita sudah istighfar di hati, mudah amal ibadah diterima oleh Allah. Nah, kemudian membaca segala asma yang sekali apa yang sekali yaitu asma ini sekali yaitu dari Allah, sudah kalimat tauhid dari hadir Allah Qayyumun, sini Qayyumun lah, jadi Qayyumun sama juga Daimun sini Qayyumun sama aja juga ya, sama gue pelajari Qayyumun ya, artinya hayyun dan yang tidur, Qayyumun dan yang berdiri sendiri sama Qayyum ya, Daimun dan yang senantiasa kekal, dan yang kekal sama hayyun, Qayyumun, Daimun ya, lalu orang-orang tarik nafas. Nah, menarik nafas kagum beliau, ada dalilnya. Ya, kalau tahu gimana aja hadisnya, tak bongkar kita pada. Ya, orang itu memikirkan, ya kan beliau itu mudah keluar masuk, lalu tapakul. Ya, tapakul kita rasa keluarnya ya hakikatnya nih. Ya, hakikatnya mudah-mudahan. Ya. Kalimat la ilaha illallah pun mudah juga tanpa bisa kita mengucapkan sebagaimana liur mudah keluar masuk. Nah, itu hasilnya. Nah, supaya sembahyang kita itu menjadi orang sembahyang bujur-bujur sembahyang, lalu hasilnya sempurna. Apabila sempurna, maka ujar Allah jadi Allah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang sempurna akan mencegah dari kejahatan. Ya, kita akan berbuat jahat, insya Allah dengan sembahyang yang sempurna. Atau kejahatan makhluk lainnya, masuk terbawa penyakit, ya, kejahatan makhluk. Nah, kemudian ambil paksa iwal muskada kemunkara kemaksiatan. Insya Allah sebanyak sempurna akan dapat mencegah kita daripada berbuat yang diharamkan. Nah, kali berarti kalau kita baca yang kayak ini supaya sempurna, tetap ada usaha kita lawan jalannya berjamaah. Maksudnya jalannya lagi supaya bujur-bujur diterima, supaya berjamaah, jamaah rahmatullah. Maka itu kita banyak ditolak sembahyang kita, maka ini caranya kita banyak-banyak hal yang kita tolak. Ya, bahkan apa? Tahu kekurangan kita. Kekurangan kita tuh tahu. Ya, lalu tahu takutan dengan kekurangan seperti pada waktu kita sembahyang sendirian. Kenapa? Kita tahu benar pasti ada diterima.
Ya, kekhawatiran pada terimanya adalah harapan raja. Raja itu mengharap diterima, caranya supaya berjamaah mengusaha. Nah kemudian sadar bermula waktu puasa, nanti masalah puasa karena ada dulu deh, awas sedikit basaan. Nah kemudian kita langsung ngakak terima Allah warzuqna husnal khitam. Bermula ini satu khatimah yang terakhir, ya bermula satu khatimah. Hai Tuhanku, anugerahi olehmu anak kami sekalian yang sekalinya baik kesudahan dengan tiap-tiap iman dan amal yang soleh. Ketahui olehmu ya sini, hai sekalian saudara, bahwasanya yang diwasiatkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu di dalam kitab Al-Midhah dengan katanya barang siapa akan keluar ya dari dunia dengan selamat dan sejahtera, misalkan ingin mustahil khatimah saja sudah. Imam Syafi'i berwasiat siapa yang ingin akhir hayatnya mustahil khatimah, barangkali kita ada. Maka hendaklah menjadi bersungguh-sungguh pada mengerjakan 10 perkara ini. 10 macam wasiat Imam Syafi'i. Ya. Nah, jadi 10 perkara ini yaitu awal kita ke negeri akhirat. Nah, memang tujuan kita karena supaya di negeri akhirat itu selamat mendapatkan keberuntungan. Maka untungnya kita diberi oleh Allah tempat orang yang beriman di mana? Surga. Nah, bagus 10 macam ya. Wasiat sini. Ya, pertama awal kita pada Sayyidina Azrail. Siapa lagi Azrail? Nah, dikatakan kita akhir hayat akan bertamuan lawan malaikat maut. Ya, lalu banyak Habib Abdullah bin Al-Haddad malaikat maut tidak melawan kita ditimbang mati musuh antara dua tiga kita aja ya. Kita kepingin malaikat maut menjadi teman, ini saatnya di waktunya perbanyak amal ibadah, perbanyak amal soleh, ya dosa kesalahan perbanyak dengan taubat istighfar. Lalu bila orang tua balik, kita akan lepas dari dosa. Karena lepas dari dosa harus senantiasa bisa beristighfar. Ya, yang kedua hati kita pun juga pada lepas dari kesalahan. Ya, dosa maksiat batin kita nih hati kita. Ya, di mana maksiatnya? Sangka buruk lawan Allah. Merasa hebat dengan ibadah, merasa hebat dengan ilmu, merasa hebat dengan pikiran, merasa hebat dengan harta, merasa hebat dengan bukan ujung merahnya. Kadina lawan orang sombong. Maka bila ujung pasti timbul sombong dan ini dosa hati kita harus bersihkan dengan sholawat. Dua sudah amalan istighfar, perbanyak sholawat. Ya, perbanyak sholawat. Karena Nabi menyatakan tuhuru bil mu'min wassalatu alaihi. Membersih hati orang yang beriman dia sholawat. Ya, jadi bisa kalau anggota badan kita bila dosa lawan sesama itu kita minta ampun, minta maaf, minta halal, minta berdoa melawan Allah cukup kita taubat dan nasuhat dan ya kemudian berarti bagian ada mengulang lagi bisa sampai beristighfar. Ya salawat diperbanyak. Kemudian bersih dan lahir batin hiasi ulang tubuh kita anggota badan kita dengan Quran. Itu amalan ulang. Jadi 3 macam salat istighfar, salawat, Quran. Dibaca hari-hari Quran. Banyak sedikit. Ya, buat mulai belajar sudah mulai bisa sedikit menyambung huruf-huruf Quran. Ya, mulai dibaca Quran bergambar. Salah harus dia. Salah itu bagi dia yang hanya belajar Tuhan memaafkan. Bahkan dapat pahala kenapa? Karena hendak berusaha dan baca Quran. Yang Quran ini dia tidak dibaca hanya mau lancar malah
kita aja lagi Quran. Makanya salah satu pesan Nabi kita dengan Quran lawan anak kita itu kalimatnya adibu awaladaku, lajari bujur-bujur. Anak kamu dengan 3 hal mencintai Nabi, keluarga Nabi, Quran, ya, dan amal Quran dibaca. Atau bagi kita mau ulang-ulang ya Allah. Nah, maka bila bertanya itu Israel saya datang menjadi berkah. Maka bila Israel berkembang menjadi kawat menyebabnya dia anak meninggal. Nah, kawat adalah hal menyakiti kawan kamu. Amal sawat menyakiti kurun benar. Artinya ada kawan. Ya kan? Baca kamarannya itu ya? Hah? Hawa penyakit kamarannya? Hah? Menghianatkan? Ya kan? Mbak Israel menjadi tempat kalau kita orang beribadah sayang ada bakalan menyakiti. Bahkan berusaha supaya jangan sakit kayak apa? Makanya saya akan tempatnya di surga. Nah, dan streaming. Ya, langsung melihat tayangan surga apa ada senang benar, aku dalam keadaan senang melihat tempatnya, maka akhirnya waktu dicabut tulangnya ada terasa, ya dia orang senyum, ya sidik meninggal, hebat ada senyum, tidak dari tambahin. Nah, tidak dari yang senyum apa ada? Dia disenyumi bibinya ditigit, sampai ke rumah sampai murid kan? Bini orang aja tak. Kalau bini dari nama bikin kita ada terasa. Nah ini memang penting. Mudah-mudahan ini kita termasuk orangnya yang dijadikan oleh Allah malaikat Israel teman. Yang kedua, kalau kita pada kubur, kita bila sudah mati masuk kubur kita ini antara dua, imma kufrah, imma raubah. Kalau kita kepingin jadikan raubah, di dunia waktunya kita terlemah. Di dunia saatnya kita berada di duduk supaya menjadi taman surga. Mana taman surga? Ini raubah material dari jannah. Jadi ujian para ulama bila kita tuh rajin menuntut ilmu di hati kita di alam kuburnya dijadikan oleh Allah raubah material dari jannah. Karena kita selalu berada di taman surga. Ya, makanya wasiat para orang yang soleh yang terakhir yang 9 wasiat Ibnul Awqat bagi kita, bagi penuntut ilmu, bagi orang alim itu jelas sudah. Ya kan, para usaha kita berusaha ada. Jangan sampai kada duduk di majelis ilmu dalam 24 jam. Barang ada 1 kali. Kita alhamdulillah 2 kali dalam sehari semalam pengajian ada maghrib lawan subuh. Ada awal maghrib subuh, ada awal subuh maghrib. Kalau bisa dua-duanya, ada awal dua-duanya. Rugi termasuk wal asli innal insan lafi khusr. Ya, ada waktu harus kita datang di majelis ilmu. Nah, subuh Selasa kita pengajian. Ya, tuh harus ada. Dalam sehari semalam 24 jam kita ini diberi sama waktu. Ya kan, nang suki, nang miskin, nang anak, nang Tuhan, nang ando, nang remaja, nang bisa jabatan, nang bisa jabatan, ya orang soleh, orang salah. Sama waktu 24 jam. Nah orang soleh itu waktu 24 jam semuanya isinya ibadah. Awal lagi kan, banyak kita lalai. Nah banyak lalai paling tidak 3 waktu 1. Nah ini gue siap tadi. Sedikit lagi lah bisa sampai berat. Paling paling ada 3 waktu nih kita jangan sampai lalai. Isi dikir. Wasiat kepada Imam Ali, ya Ali, man dzakarallaha qabla al-fajr. Wahai Ali, siapa orang yang berzikir sebelum subuh? Ghazali berwasiat usahakan bangun sebelum subuh atau sebelum adzan subuh. Usahakan bangun
minimal kita di situ ada berzikir, bacaan dikitnya bangun di surah Alhamdulillahirabbil alamin. Wa itu ya terus zikir sekali. Nanti bacaan zikir, berzikir kepada Allah. Nah kedua subuh sampai isya. Mau kerja jauh ya, kerja apa? Balik kita ke masjid. Ya kan, berzikir di rumah awal sampai isya. Juga. Gurih, maka gurih itu menghilangkan keberkahan. Isi waktu, tiga waktu sebelum subuh, usahakan syukur-syukur. Sebelum subuh usahakan berzikir. Kan berzikir paling penting bacaan doa bangun tidur. Kalau syukur-syukur awas sampai 2 rakaat. Ya, kemudian subuh sampai isya. Ya, akan dia menjelang maghrib. Nah, zikir jangan kita bisa aja nggak berzikir la ilaha illallah apa aja. Ya kan, anggota badan bisa dijadikan zikir. Ingatnya kita lawan kewajiban sudah maghrib. Lalu kita bergegas bersiap-siap mati ya untuk ambil air wudhu berpakaian. Ya harus siap kita berangkat ke masjid sampai waktu berangkat bagi perjalanan maghrib tiba. Berarti sebelum maghrib sudah kita mempersiapkan dan itu bagian daripada zikir. Kenapa? Karena ingat kita lalu mempersiapkan untuk ibadah itu zikir di luar laharnya. Ya, tiga sudah bila tiga ini menjadi Nabi istahillahu ayyuhatibahu yawmal qiyamah. Allah karena malu untuk menyiksanya di hari kiamat. Tiga waktunya syukur-syukur Allah telah satu maghrib di isya. Nah supaya umur kita Tuhan banyak lalai, banyak lupa terkembali dengan al-fatwa. Nah, sampai pada awal juga 4 waktu yang sangat singkat ini saja. Ya, berapa waktu dikirakan dia kira-kira waktu dia sibuk usaha. Baik. 4 waktu sebelum subuh sampai isya udah biasa. Maka apa sudah doa. Lalu paling nambah jualan sok-sok badan kadang-kadang saya sok-soknya belum ada sudah pasar. Paling jangan ya itu tempat waktu maka belum ada bandara ulama di antara kalau pada kita belum bandara di Muhammad jalan Al-Habsi sholat lah ada belum bandara apa waktu ini kan waktu berberkah insya Allah dunia akhirat kita mendapatkan berkah. Berkah itu di dunia usaha berberkah, kehidupan berberkah, keluarga berberkah, rumah tangga berberkah, akhirat pun singkat banget waktunya ada nanti bagi bisa orang ada berapa dunia dia sudah santai dia lagi menunggu isya habis isya ayo lagi terserah bertebaran gimana apa waktu dia kan kitanya orang awam ya orang soleh dia habis isya tadi belum tuh ulang kara baca Quran macam-macam kita kadang-kadang 4 waktu kan isi supaya kita tetap dapat kabar. Dua saudara kubur. Nah lagi bisa sudah nih maka 10 wasiatnya. Ya, pertama hal apa akhir hayat kita berhadapan pada Allah. Yang kedua adalah kubur. Ya, pada ketika akhir hayat supaya kita nyaman melihat kubur melihat tempat kita di surga. Amal apa? Nah kita ada tugas seperti kita ada tugas iman. Disuruh bersosok seperti 4 rakaat tahiyatul masjid baca qul huwallah 50 kali setiap rakaatnya lumayan haus. Ya, apalagi sudah jualan mendapat di dalam hadis ya riwayat Imam dari orang amal kita pada bakal mati kecuali melihat tempatnya di surga.
kubur. Nah, amalannya supaya tamat surga, tuntut ilmu, rajin-rajin sih menuntut ilmu. Setiap hari harus ada duduk di majelis ilmu. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik dalam segala keadaan dan Allah juga bisa memberikan keberkahan di dunia, berkah hayat, berkah di akhirat. Amin. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dan betulnya. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'lamna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzu bika min adzabil nar. Rabbana atina fid dunya hasanah